kompetisi film pendek Islam ini. Sebenarnya kalau ini semuanya sudah disampaikan ke teman-teman peserta dengan cukup jelas. Namun perlu saya ulangi lagi bahwa yang pertama tentunya bicara kriteria penilaian. Nanti sembari kita diskusikan barangkali ada masukan dari Bapak Dewan Juri. Karena bagi kami dinamika yang ada di daerah itu bukan sesuatu yang hitam putih. Ada fleksibilitas yang kemudian harus berbasis potensi-potensi lokal yang saya kira Pak Yusri dan Pak Pipin akan jauh lebih memahami kondisi lokal yang ada di Sumatera Barat. Yang pertama berkaitan dengan kriteria tentunya tema. Tema utama yang kemudian telah dirumuskan berkaitan dengan moderasi beragama. Moderasi beragama itu dalam berbagai hal tentunya. Jadi bagaimana materi dan tema film ini kemudian bisa memberikan wajah baru dakwah yang ada di Indonesia. Tadi disampaikan oleh Pak Thomas, data juga menyebutkan bahwa hari ini ada surplus pemakaian gadget sekitar 30%. Penduduk kita ini 270 juta, yang punya gadget lebih dari 330 juta. Jumlah gadget sekian. Yang pakai internet sudah 220 pemakai internet. Artinya ketika hari ini Kementerian Agama sudah bergeser untuk kemudian merespon perkembangan teknologi ini, perlu kemudian juga direspon oleh berbagai stakeholder strategis dari yang akan melakukan moderasi beragama. 7 kelompok strategis tentunya ada birokrasi, TNI, Polri, ada masyarakat, ada dunia pendidikan. Yang harapan kami sebenarnya dari Dewan Juri, khususnya dari Kementerian Agama Republik Indonesia, ini semua stakeholder turut berpartisipasi. Sebagaimana yang disampaikan Pak Thomas juga tadi, tahun lalu kita menggunakan mekanisme ataupun pilihan animasi untuk berkompetisi dalam rangka berdakwah. Cuma memang problemnya perlu saya sampaikan, kapasitas kemampuan masyarakat ini untuk kemudian meng-create konten berbasis animasi masih sangat terbatas. Kalau saya boleh cerita, animasi ini di Jakarta, Ipin Upin sajalah. Kalau bicara per episode ini biayanya sudah ratusan juta. Apalagi kita harus meng-create yang sekian panjang, kalau hanya 6 menit begitu, tapi dengan kemampuan daya saing yang mungkin belum begitu kuat di kita, sehingga perlu kemudian kami merefleksikan ulang apakah animasi ini perlu dilanjutkan atau pembinaan terlebih dahulu sehingga sudah mapan baru kemudian kepada kompetisi. Balik lagi berkaitan dengan tema tentang moderasi beragama, durasinya sudah ditentukan 0 sampai 10 menit, 6 sampai 10 menit, 6 sampai 10 menit itu masuk credit title dan lain sebagainya, itu sudah all in. Kalau kemudian kurang dari 6 menit tentunya akan menjadi pertimbangan dari Dewan Juri. Kalau lebih dari 10 menit juga akan menjadi pertimbangan dari Dewan Juri. Berikutnya yang berikutnya adalah mekanisme penilaian. Mekanisme penilaian karena nanti ada 11 ya Pak Thomas? Iya. Ada 11 peserta. 10. Peserta 10 ya? Filmnya 10. Ada Film 10 film ya? Iya. Ada 10 film nanti akan kami nilai oleh masing-masing juri dan nanti akan kami plenokan. Setelah pleno, apabila ada potensi yang harus kami konfirmasi ke peserta berkaitan dengan jalan cerita, perbaikan atau apapun, karena ini nanti kan akan dibawa ke kompetisi tingkat pusat dan juga masukan. Saya kira ini adalah bagian dari potensi yang harus dikembangkan. Jangan hanya sebatas perlombaan saja, kemudian saya salahnya di mana ya nggak jadi juara. Itu alangkah lebih baiknya nanti kita juga akan diskusi dengan Dewan Juri. Tapi prinsipnya karena saya sudah membaca kurikulum vitae dari para Dewan Juri, insya Allah dan akan amanah sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Tentunya nanti akan kita nilai satu persatu. Saya akan melihat 10-10-nya. Pak Bibi dan juga Pak Yusri akan melihat 10-10-nya, baru nanti akan kita proses dalam pleno Dewan Juri untuk kita putuskan. Jadi itu menuju ke penilaian. Nanti tolong dikoreksi ya, Zia. Untuk pemenangnya ada juara 1, 2, 3 sama harapan 1, 2, 3. Itu
Untuk nominalnya saya lupa, sekira nanti akan diumumkan oleh panitia. Berikutnya lagi yang akan dibawa ke pusat adalah juara 1, 2, 3. Jadi nanti akan dikompetisikan di tingkat nasional yang insya Allah akan dilakukan penjuriannya pada tanggal 8 Juli. Benar ya Zia ya? 8 Juli ya? Penjurian tingkat nasional. Oh, 6 Juli ya? Tanggal 6 Juli dan nanti pengumumannya tanggal 22 Juli. Nanti yang akan menjadi pemenang akan diundang ke Jakarta atas biaya Kementerian Agama Republik Indonesia. Sebagaimana juga yang saya baca, benar ya? Iya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada dewan juri yang lain untuk memberikan motivasi, untuk memberikan perspektif berkaitan dengan penjurian yang akan kami lakukan bersama-sama. Terima kasih Bu Nuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami berada di sini karena izin Allah dan tentu karena ada niat baik dari panitia. Terima kasih Kemenak Provinsi Sumatera Barat. Bu Nuni sudah terkenal, saya belum, maka saya perkenalkan diri saya. Tapi sebelum saya kenalkan diri saya tahu teman saya ini agak sungkan mengenalkan dirinya karena dia sangat terkenal sekali sebenarnya. Boleh ya? Bernama beliau Yusril. Panggilan akrabnya Katil. Ya. Beliau dokter teater pertama dan satu-satunya sekarang yang ada di Provinsi Sumatera Barat, khususnya di sini. Kenapa saya bangga memperkenalkan beliau? Beliau ini awalnya sastra, fakultas sastra. Kemudian pasca sarjananya itu ke film. Dokternya di teater. Tapi saya turut bangga karena saya pemain di dalam film yang diujikan dalam pasca sarjananya. Saya dipilih untuk main puisi kematian bunga, musik kematian bunga. Saya masih ingat. Dan beliau sudah main di beberapa film termasuk Silek dan Surau. Maaf, Surau dan Silek. Berarti kita semua sudah nonton. Nah, tepuk tangan dulu, Surau dan Silek. Pintar-pintar saya aja, padahal memang salah. Pandai aja tua ya. Beliau sekarang diisi Padang Panjang. Kalau saya orang biasa, makanya saya orang Lapau. Artinya saya punya program di TVRI itu ada Carito Lapau namanya Bu, di mana di situ saya jadi hostnya. Itu sebuah fenomena menarik di dalam dialektika komunikasi orang Minang. Jadi di mana sebuah media pencerdasan dengan kearifan lokal. Di situ alhamdulillah sampai sekarang masih dipercaya oleh TVRI. Ini sudah 2 kali, ini yang 3 tahun terakhir, yang sebelumnya tahun 99 sudah jadi hostnya dan membuatkan formatnya sampai 2003. Kemudian 3 tahun belakangan mereka minta saya lagi, insya Allah akan kita kembangkan lagi. Dan beberapa kali saya main film dan sinetron, termasuk memproduksi sinetron bersama TVRI, ada 4 episode. Dan walaupun dia hebat, yang bawa pertama main sinetron itu saya. Kita main dengan Keris Sendiri Berhak atau anak perusahaan dari Malaysia. Kita membuat 6 episode di Manijau. Beliau salah satu bintangnya, tapi saya co-produser. Mahasiswanya Pak Yusri banyak ikut ini. Dan latar belakang saya di S1 saya komunikasi, S2 saya di UNP di seni budaya.
sekarang jadi pegawai negeri Republik Indonesia yang masih merdeka. Itu saja. Terima kasih, dan barangkali untuk hal-hal yang terkait dengan dunia teknis. Ya. Oh iya, itu. Memang untuk kenakan saya masih nanya nama. Nama saya Viveri Yudi, karena saya ada ijazahnya jadi MPD sama MPD. Tapi saya lebih dikenal dengan nama Mak Kari. Mak Kari itu nama di media dan sudah melekat ya, karena saya senang dipanggil sebagai orang kampung ya Pak Thomas. Itu saja. Terima kasih, dan selanjutnya kita minta Pak Katil. Dia lebih senang dipanggil Pak Katil untuk menjelaskan persoalan-persoalan terkait dengan teknis. Dalam penjurian nanti barangkali saya lebih concern kepada persoalan konten kebudayaan, karena kebudayaan itu harus mengandung nilai. Kalau dia konten kebudayaan Minangkabau, maka nilainya juga harus nilai Minangkabau. Nah, nilai itu baru ada lengkap kalau ada etika dan estetika Minangkabau di dalamnya. Barangkali itu saja yang untuk konten itu, bagaimana etika dan estetika Minangkabau itu. Barangkali nanti dalam tanya jawab kita akan kembangkan itu. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Viveri Yudi telah memperkenalkan saya. Sebetulnya ada beberapa hal yang sebetulnya menarik ketika diskusikan sore ini menyangkut dengan tema dari festival film pendek yang kita lakukan, terutama film pendek Islam. Berapa menarik, saya nggak tahu juga ya. Saya beberapa waktu yang lalu sering diajak main film, itu jadi antagonis, selalu jadi orang jahat, selalu jadi orang jahat. Kalau nggak jadi orang jahat, dan jadi dukun. Karena dulu saya ada beberapa film sinetron FTV saya yang sering putar di FTV di televisi MNC itu, atau berapa kali Harimau Harau judulnya, dan saya jadi harimaunya. Harimau dari jadian mau itu mungkin udah 10 kali tayang jadi itu. Tapi terakhir ini nggak tahu tiba-tiba menjadi protagonis. Di Surosirek pertama jadi Ustaz. Sekarang ada Begadang Rendang belum tayang di bioskop, masih dalam rilis. Saya jadi Buya. Lalu kemarin baru saja selesai syuting di Tampilahan tentang Syekh Banjar, bikin film tentang di sebuah pulau di Tampilahan itu. Dan ada beberapa film tiba-tiba saya lebih dekat dengan tema-tema Islam. Nah, ini kenapa gitu? Mungkin karena semakin tua semakin dekat dengan hal-hal yang sifatnya kerohanian, keislaman. Tapi sebetulnya film-film Indonesia memang kebangkitan film Indonesia itu ditandai dengan film-film yang bertemakan Islam. Sehingga dulunya bioskop yang dihindari, bioskop kita dulu kan kalau di sini pada panjangnya ada beberapa bioskop. Itu kalau hari Jumat itu putar karena orang-orang kampung datang ke pasar, itu film-filmnya itu adalah tema-temanya itu kalau ada India, kalau ada horor, kalau ada panas, bahan kampungan, panas apa-apa. Tapi fenomena film ini itu di daerah mana? Tapi perkembangan film di Indonesia setelah itu memang diselamatkan atau diangkat martabatnya dengan tema-tema film Islam. Pertama misalnya dengan ayat-ayat cinta. Setelah itu muncul perempuan berkalung sorban, muncul banyak tema-tema sang penceraian para hijab yang biasanya tidak mendekati bioskop sekarang menyerbu bioskop. Kenapa? Karena seperti yang dikatakan oleh Bapak Kandung tadi itu ada tema-tema yang memang mengundang, ada tema-tema yang mengajak, ada tema-tema yang melakukan pencerahan-pencerahan melalui media ini. Nah, saya pikir itu dimulai dari majalah Sabili, majalah Islam, dan setelah itu muncul film-film bertemakan Islam. Dan film karena dia itu adalah ruang komunikasi, ruang berbahasa,
Jadi film juga merupakan dakwah, tidak hanya disampaikan melalui ceramah, tapi dakwah juga bisa dilakukan melalui media visual. Karena film adalah bahasa gambar sebetulnya. Nah, ini yang barangkali nanti akan menjadi poin kita, apakah gambar itu bisa bercerita di samping dakwahnya. Artinya unsur-unsur sinematografinya, karena dia festival film, tetap kita perlihatkan. Karena nanti penjurian yang di pusat, saya pikir mereka akan melakukan penilaian dan semua unsur. Kalau festival film Indonesia itu 150 juri. Pertama, yang dinilai itu naskah, skenario. Habis itu hubungannya dengan budaya, hubungannya dengan sinematografi, hubungannya dengan keaktoran, dengan artistik, semuanya sampai itu banyak sekali. Sehingga nanti ketika menjuri film itu agak sedikit pusing merumuskannya karena terlalu banyak yang menilai. Apalagi film pendek. Film pendek ini sama dengan puisi. Dia pendek tapi bercerita panjang sekali. Karena pendek itu sulit untuk bagaimana bercerita tentang hal yang besar. Dakwah, ceramah tentang hal yang besar, tapi disampaikan dalam durasi yang pendek. Gimana tuh? Lebih mudah menyampaikan ceramah yang panjang dibanding ceramah yang pendek. Lebih mudah bikin novel dibanding bikin puisi. Kenapa? Karena puisi itu menceritakan hal yang luas dengan menggunakan bahasa sesedikit mungkin. Novel ceritanya panjang, tapi masalahnya sederhana. Nah, film pendek memungkinkan juga untuk menjadi sangat personal, karena dia bukan industri. Jadi ada ideologi di situ. Dia tidak melulu industri. Kalau film panjang, dia industri. Tapi film pendek ada ideologi di situ. Nah, ideologinya jelas itu. Temanya adalah Islami. Maka yang di luar ideologi itu, nah barangkali ini mungkin tidak masuk kategori. Kan gitu, Mbak, kategori ya Bu Nening. Jadi saya pikir ini yang nanti menjadi hal-hal penting yang kita nilai. Jadi tidak hanya unsur sinematografinya saja, tapi juga ada hal-hal yang berhubungan dengan tematik, bagaimana kaitannya dengan dunia Islam. Lalu yang kedua, bagaimana muatan-muatan lokal kontennya, lokal jeniusnya itu ada di dalam film itu, sehingga dia menjadi satu hal yang kompleks, satu hal yang saya tidak tahu apakah equipment termasuk dalam kategori ini. Misalnya misalnya kan standarnya misalnya HD atau apakah itu masuk ke dalam kriteria? Misalnya 4K, enggak ya. Artinya kan artinya kita tidak melihat secara teknis. Tapi tetap, kualitas. Artinya tidak harus standarnya AX1 misalnya kan. Oke, saya pikir itu. Jadi berbagilah teman-teman karena yang membuat film mahal itu. Tapi sekarang teknologi sudah memudahkan itu. Teknologi digital sudah sangat memudahkan itu. Jadi dulu kami di Sumatera Barat kalau bisa bikin film ini cuma mana mungkin bisa bikin film. Karena mahal dalam teknologi analog ya. Tapi dalam teknologi digital, nah malah sekarang estetikanya sudah berubah. Terakhir dari Nugroho itu bikin isu tentang sinema vertikal. Jadi nonton tidak lagi 16 kayak gini, sudah nonton kayak gini. Jadi sinema vertikal. Jadi bagaimana estetikanya tidak lagi gini, tapi estetikanya sudah begini. Kenapa? Karena kebiasaan orang dengan handphone, dengan reel, dengan TikTok, segala macam itu membuat orang menciptakan estetika baru dengan sinema vertikal. Nah sudah sampai ke situ gitu, saya kira teknologinya. Jadi hal-hal yang seperti ini mungkin juga nanti jadi pertimbangan. Mudah-mudahan negeri yang katanya ada berseni syarat bahasa di Kitabullah ini bisa bicara di tingkat nasional nantinya. Karena isu-isu Islami sudah pasti Minangkabau jagonya. Sampai gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.